Saya bilang, not yet. Kalau saya lihat, untuk presiden threshold 20% ini, sebaiknya semua teman-teman kita yang menjadi pimpinan parpol bertahan agar 20% itu dijaga. Jadi harus ikut koalisi kalau ingin. Harus menjadi bagian dari koalisi. Kalau 0%, katakan semua anggota parlemen, partai di parlemen mengajukan satu nama untuk presiden, satu nama untuk cawapres. Berarti kita punya 9 capres dan cawapres. Ya, salah satunya udah kan bisa itu. Nah begini udah, kemarin pada waktu Presiden Jokowi berpidato setelah pidato politiknya Ibu Mega, Pak Jokowi menyebut bahwa capres itu sudah ada di kantongnya Bu Mega gitu. Nah, tapi Bu Mega memang ternyata di luar ekspektasi banyak orang gitu, di luar para pengamat malah gitu ya. Ternyata apakah ini bisa disebut kecele atau kecewa gitu, karena Bu Mega kok nggak mengumumkan capresnya dibanding ada partai lain itu seperti Nasdem ya sudah capreskan Anies Baswedan. Menurut Uda apa yang terjadi sebenarnya? Saya kira banyak orang yang kecewa atau yang kecele itu tidak memahami filosofis berpikirnya Bu Mega. Bu Mega orang yang menurut saya loh ya, orang yang berpikirnya adalah atas kepentingan bangsa dan negara. Maka dari itu beliau akan mengambil keputusan menurut saya tentang siapa yang akan dicapres dan dicawapreskan untuk pemilu 2024 adalah pada saat peristiwa-peristiwa besar bagi negara kita ini. Beliau saya yakini akan mengumumkan pada saat itu. Kalau diumumkan pada saat ulang tahun partai PDIP yang ke-50 kemarin, memang momen yang tepat. Tapi tepat untuk PDIP. Bu Mega saya yakini, saya bahkan berdiskusi panjang dengan beberapa teman yang memunculkan debat. Mereka mengatakan, Ibu pasti mengumumkan. Saya bilang, not yet. Tidak. Karena pikiran saya tadi itu, Bu Mega akan mengumumkan pada momen-momen kebangsaan yang dalam skala nasional itu sangat tinggi stratanya. Apakah pada ulang tahun atau haul Bung Karno bulan Juni? No, saya kira tidak. Saya meyakini Bu Mega akan mengumumkan pada saat hari lahir atau lahirnya Pancasila. Pada saat itulah, atau ya kira-kira itulah, pada saat momen penting bagi bangsa ini beliau akan umumkan. Itu dalam dugaan saya, karena Bu Mega berpikir selaras dengan nilai-nilai kebangsaan yang sangat sakral dan fenomenal. Kalau udah tahu nggak, barangkali ada bocoran nih dari Pak Jokowi atau siapa gitu bahwa di isi kantongnya Bu Mega tuh capresnya tuh siapa sih? Kalau itu saya hanya menduga. Yang tahu sama halnya dengan reshuffle yang orang mengatakan akan dilakukan oleh presiden. Nah, yang tahu tentang reshuffle itu hanyalah presiden dan Tuhan. Kemudian juga tentang cawapres yang akan diumumkan Ibu Mega, yang saya duga tadi akan diumumkan bersama dengan hari lahirnya Pancasila ya. Hanya Tuhan dan Bu Mega juga yang tahu. Begitu secure-nya beliau untuk mengumumkan siapa yang akan beliau usung pada pencalonan presiden untuk pemilu 2024 yang akan datang. Bu Mega itu sangat memahami konstelasi berpolitik kebangsaan. Itu yang saya pahami. Oleh karena itu jangan heran PDIP yang begitu berat perjuangannya di era Orde Baru, namun survive sampai hari ini era reformasi, bukan hanya survive tapi malah
selalu bertengger dan bahkan meningkat elektabilitasnya menjadi satu partai yang terkuat di tanah air. Itu karena sikap kebangsaan oleh seorang pemimpin Bu Mega yang sangat fenomenal. Nah, salah satu yang menarik dari setiap pertemuan atau rakernas dari PDIP kan setelah dua kali berturut-turut di parlemen adalah juara kan gitu ya. Kemudian juga Pilpres juga 2 kali berturut-turut Pak Jokowi 2 periode. Nah, apakah ini menurut analisis dari UDA, apakah bisa nggak seperti yang dicita-citakan oleh Bu Mega dan para pengurus PDIP akan hat-trick ini 2024 ini? Saya ingin konsisten dari penjelasan saya di awal tadi. Jika salah, saya juga senang dikoreksi. Partai sampai hari ini yang proses kaderisasinya betul-betul berjalan dengan baik dan matang terukur hanya PDIP. Hanya PDIP. Yang penting bagi saya adalah partai itu berkontribusi bagi kepentingan bangsa dan negara. Jangan hanya bicara tentang demokrasi, tapi dia tidak menumbuhkan demokrasi, tidak melahirkan kader-kader yang baik bagi bangsa ini. Coba lihat di PDIP sekarang, begitu banyaknya kader-kader yang memiliki kemampuan dalam politik kebangsaan. Banyak sekali. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi soal hat-trick. Saya meyakini PDIP akan hat-trick. Saya meyakini. Saya bukan kader PDIP karena saya masih berjuang untuk semangat saya pasca melaksanakan KLB. Kemudian bukan hanya hat-trick. Kalau kali ini saya meyakini PDIP hat-trick, dalam doa saya juga PDIP itu bisa menjadi pemenang yang kuatro pada akhirnya. Kuatro, 4 kali berturut-turut. Kenapa? Pembangunan ini mesti berkelanjutan. Pembangunan ini mesti berlanjut sehingga Indonesia benar-benar menjadi Century of the Years pada tahun 2045, bahkan tahun 2035 sudah menjadi 4 kekuatan ekonomi dunia. Bukan itu 2045 ya, lebih cepat lagi ya. 2035. Sekarang kan Indonesia sudah menjadi 7 negara dengan kekuatan ke-7 ekonomi dunia. Ya. Jika kita konsisten, maka itu tidak sulit untuk mencapainya menjadi kekuatan keempat ekonomi dunia pada tahun 2035. Saya yakin itu.